Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan tentang kenikmatan ini. Katanya beliau, andai satu nikmat yang Allah berikan kepada sehelai rambut saya dibagikan kepada seluruh penghuni bumi, niscaya mereka akan tertawa kesenangan. Satu rambut saya dikasih nikmat sama Allah banyak sekali, sampai kalau nikmat yang Allah bagi gak usah kepada semua diri saya, satu rambut saya aja dibagi kepada penghuni bumi, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak karena kesenangan. Ulama yang lain pun juga demikian, sampai ada di antara mereka Sayyidina Ibrahim ibn Adham alaihi ridwanallah, beliau mengatakan, andai para raja, andai para putra mahkota, andai para pejabat-pejabat, presiden-presiden dan pengusaha-pengusaha kaya, mereka tahu nikmat yang Allah berikan ke dalam hati kami, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, laqataluna hasadan, niscaya mereka akan membunuh kami karena hasud atas kenikmatan tersebut. Andai mereka tahu nikmatnya, karunia yang Allah berikan dalam hati kami. Sehingga sekalian, sampai ada di antara para ulama, para wali nih ya, sampai ada yang bilang begini nih, saya kalau bulan Ramadan menghindari baca Quran di waktu siang kelamaan, gak mau lama-lama baca Quran. Baca Quran malam-malam aja, siang-siang sedikit-sedikit aja, baca yang lain aja. Kenapa gitu? Bukannya bulan Ramadan itu nikmat baca Quran. Bulan Ramadan itu perintahnya adalah baca Quran. Diperintahkan memperbanyak baca Quran. Kok malah Syekh ini mengurangi membaca Al-Quran di saat siang Ramadan? Beliau bilang, karena saya kalau lagi baca Quran berasa nikmat sekali, manis sekali, sampai saya takut nikmat manisnya baca Quran membatalkan puasa saya. Sampai saya takut bikin batal nih puasa saya. Akhirnya saya puasanya nggak dapat pahala apa-apa karena manisnya mulut saya, manisnya hati saya ketika Al-Quran sedang saya baca. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah yang diturunkan rasa-rasa hati yang menyenangkan dalam hati mereka, la khaufun alaihim, mereka tidak punya khauf, tidak punya rasa takut, tidak punya khawatir, tidak punya fobia, tidak punya trauma, walahum yahzanun, tidak pernah bersedih hati, tidak ada lagi galau, tidak ada lagi gelisah, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi duka lara, tidak ada lagi nestapa yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Caranya, jadilah kekasih Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada rasa-rasa yang luar biasa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para kekasih-kekasihnya. Saudaraku sekalian, itu yang membuat mereka tahu rasa-rasa di dunia ini gak ada apa-apanya.
rasanya harta, rasanya puja-puji manusia, rasanya cinta manusia, dicintai sama seseorang gitu. Mereka ngerasanya enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hati mereka. Itu sebabnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala menolak kesenangan dunia. Itu sebabnya para hamba-hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tak banyak mengambil jatah dunia mereka karena memang mereka merasa tidak lagi memerlukannya. Kami adalah orang-orang yang paling bahagia hidupnya. Begitu kurang lebih yang hendak mereka sampaikan. Robi'ah al-Adawiyah, teman-teman. Satu malam dia lagi tahajud, kelihatan ada bayangan berkelebat. Habis selesai salam, kelihatan apa itu? Dilihat sama Robi'ah, ada seseorang mengendap-ngendap, buka-buka lemari, buka-buka laci. Fahamlah Robi'ah ada pencuri masuk dalam rumahnya. Tapi Robi'ah kekasih Allah, hatinya selalu bahagia, hatinya selalu hidup bersama dengan Allah, melihat Allah dalam setiap makhluknya, ridho dengan apapun yang menjadi keputusan Allah, dan faham tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka Robi'ah pun berpikir, Masya Allah, ada hamba Allah, Allah masukkan ke dalam rumah saya. Biasanya kalau begini karena kepengen sesuatu dari harta dunia. Robi'ah inget-inget, uang gak punya saya, perhiasan gak ada saya, baju lebih dari yang saya perlukan gak ada saya, makanan pun gak ada saya malam hari ini, beras gitu yang mentah gak ada juga. Robi'ah ngelihat maling tersebut buka ini buka itu, memang gak ada apa-apa di rumah Robi'ah. Robi'ah mikir, ya Allah kesiannya tuh hamba Allah. Dia pun kemudian mulai memanggil orang tersebut. Ling, dipanggil, dia bilang, iya, kamu masuk ke rumah saya karena menginginkan sesuatu dari harta dunia. Iya. Kamu kecewa karena ternyata di rumah saya nggak punya apa-apa. Iya. Ternyata rumahnya Robi'ah lebih miskin dari rumah malingnya. Robi'ah kemudian berkata, dan saya tidak mau ada seseorang masuk ke rumah saya dan keluar dalam keadaan kecewa. Jika saya tidak bisa memberimu sesuatu dari harta dunia, izinkan saya memberikan padamu sesuatu dari harta akhirat Allah. Pergilah berwudu, saya punya air sisa wudu saya. Kemudian sholatlah di sini 2 rakaat, aku akan berdoa untukmu. Subhanallah, malingnya nurut aja. Kalau yang dihadapi hati yang tersambung dengan Allah, nggak ada yang nggak mungkin, teman-teman. Laki-laki itu pun pergi wudhu, habis itu sholat di tempat sholatnya Robi'ah. Selesai dia sholat, Robi'ah angkat tangannya, ya Allah, Engkau utuskan hambamu masuk ke dalam rumahku, menginginkan sesuatu dari harta duniamu,
Maafkan Robiah yang tidak dapat memberikan padanya sesuatu. Ya Allah, jika ia terhalang dari harta duniamu, jangan halangkan ia dari harta akhiratmu. Jadikan ia calon penghuni surgamu. Orang masuk ke rumah Robiah jadi maling, keluar jadi ahli surga. Kenapa begitu? Yang dihadapi hati yang hanya ada Allah di dalamnya. Hati yang paling bahagia sehingga tidak pernah terfikir, tidak pernah mengerti bagaimana cara menyakiti atau melukai orang lain. Dari bahagianya hati mereka, yang ada dalam hati mereka hanyalah kebahagiaan. Karenanya yang keluar dari diri mereka semuanya adalah is'adun nas, adalah membahagiakan orang lain. Ada salah satu dari habaib, kisah ini pernah diceritakan guru kami, guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dalam salah satu kajian beliau. Ada salah satu habaib malam-malam sedang berbaring di atas tempat tidur yang ada kolongnya. Salah satu dari wali besar. Ketika kemudian masuk maling. Maling itu pelan-pelan buka laci, dikirain Habibnya tidur ngadep ke arah tembok. Miring kanan madep ke arah tembok. Habibnya liatin aja. Liatin, maksudnya liatin, bayangin liatin gitu kan. Dibiarin aja sama Habibnya. Dibuka laci pelan-pelan, ternyata nggak ada. Tahu-tahu Habibnya gerak, dia ketakutan sembunyi di bawah kolong. Waduh, bangun nih orangnya, sembunyi dia di bawah kolong. Saat itu ada seorang wali abdal meninggal. Wali abdal itu teman-teman, walinya Allah yang kalau meninggal, itu wali-wali yang ada di atas muka bumi ini mencalonkan kepada Allah penggantinya. Jadi penggantinya diajukan sama wali-wali yang hidup gitu. Mereka berkumpul di rumah Habib tersebut karena Habib ini adalah wali besar, wali kutub. Mereka kumpul, ruh mereka kumpul di kamar Habib tersebut itu yang ada maling di bawahnya. Mereka bilang, gimana nih? Fulan bin Fulan meninggal dunia, siapa nih calon kita? Untuk kita mintakan kepada Allah menggantikan yang meninggal dunia ini sebagai wali abdal. Ingat si ini kayaknya belum pas. Si ini kayaknya sudah jadi wali yang lain. Si ini kayaknya masih tuh mereka diskusi. Kemudian Habibnya ingat, nggak usah jauh-jauh lah. Yang ada di sekitar kita aja, ngapain yang jauh-jauh? Siapa Bib? Suwairikuna tahta sarir. Ada maling kecil kita nih di bawah tempat tidur. Mari kita mintain kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengangkatnya sebagai seorang wali abdal. Didoain. Dijabah Allah Subhanahu wa taala, masuk jadi maling, keluar dengan hati yang penuh cahaya. Allah telah memilihnya sebagai salah satu dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, adik-adik, ibu-ibu, kakak-kakak, teman-teman sekalian. Mereka dari bahagianya hati mereka tidak pernah mampu menyakiti bahkan maling sekalipun. Tidak mampu melukai bahkan kepada orang yang jahat kepada mereka sekalipun. Kenapa?
Sebab hanya ada sa'adah dalam hati mereka, hanya ada kebahagiaan dalam hati mereka, hanya ada manisnya iman dalam hati mereka. Dan kemanisan yang seperti ini adalah kemanisan di dunia hingga kelak berbuah kemanisan di akhirat nanti. Ini nikmat yang beneran nikmat. Ini nikmat yang disebut sebagai hasanah dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kita minta yang enak-enak di dunia, tapi yang enak ini ya Allah bawa enak di akhirat. Enaknya hidup dengan Allah, enaknya hidup dalam pandangan Allah, enaknya hidup menjadi kekasih Allah, enaknya hidup menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari, kalau kamu mau kejar kesenangan yang ini layak dikejar. Kalau kamu mau mencari kebahagiaan yang ini akurat, saudariku sekalian, akurat. Kalau ada orang bilang kebahagiaan ada pada harta, saya sudah membuktikan ketidakakuratannya. Ada banyak orang kaya yang saya temui, namun hati mereka tidak bahagia. Ada banyak orang-orang kaya yang jadi pasien dari dokter-dokter jiwa. Minum antidepresan, minum obat-obat penenang. Menurutmu orang kalau minum obat penenang ngapain? Kalau bukan nyari tenang. Kalau orang nyari tenang ngapain? Kalau tidak karena dia merasa tidak tenang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada banyak orang-orang menyangka kebahagiaannya ada pada pangkat dan jabatan. Enggak, teman-teman sekalian, enggak, beneran enggak. Jabatan itu lebih kepada amanat yang harus dipertanggungjawabkan. Ia lebih mirip kepada ujian daripada sebagai sebuah karunia dan hadiah. Karunia itu adalah bahagia. Dan bahagia itu letaknya tidak di sana. Tidak ada pada popularitas. Tidak pada popularitas. Ada banyak orang-orang populer yang justru malah mengakhiri hidupnya dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ada pada apa? Pada kecantikan? Tidak, teman-teman, tidak. Yang cantik-cantik dan menderita banyak sekali. Banyak sekali. Tidak di sana letaknya kebahagiaan. Pada cinta manusia? Enggak juga. Tidak juga. Kebahagiaan letaknya tidak di sana. Bukan ketika suamimu sangat mencintaimu, atau ketika ada seorang laki-laki yang sangat mencintaimu, menghadiahimu dengan bunga tiap hari, bikinin puisi untukmu, berkata kepadamu, saya liatin malam kenapa gelap ya. Ketika memandang wajahmu saya tahu ternyata bintangnya semua pindah di matamu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tidak di sana letaknya kebahagiaan. Manusia sehari mencinta, besok bisa membenci. Cinta yang fana.
Ketika jatuh cinta ia tergila-gila. Ketika cintanya hilang sisa gilanya. Awal jatuh cinta tergila-gila. Udahan lama kita yang dianggap gila. Masya Allah. Enggak di sana letaknya. Tidak di sana letaknya. Saya banyak berjumpa perempuan-perempuan dengan hati yang bahagia. Saya banyak berkumpul dengan orang-orang yang hatinya Allah berikan padanya kebahagiaan demi kebahagiaan. Sampai ada di antara mereka yang kalau kita duduk bersamanya lupa semua susah, lupa semua problem, lupa semua kesumpekan.